Nah, apa saja sih dok sebenarnya screening yang harus kita lakukan di usia 1 tahun itu? Kalau di usia 1 tahun misalnya, untuk kemampuan motor kasar sendiri paling mudah kita lihat adalah kemampuan anak berjalan. Jadi kalau anak itu usia 1 tahun belum bisa berjalan, kita masih bisa tunggu sampai dia berusia 15 bulan. 15 bulan. Tapi kalau misalnya udah usia 15 bulan belum bisa berjalan, hati-hati. Ini Berarti udah red anak, flag gitu dok? ya, anak ini harus kita lihat lagi nih bagaimana nih kemampuannya. Jadi kita periksa lagi. Nah, jadi screening awal dilakukan oleh orang tua. Nah, itu penting banget. Nanti bila orang tua menemukan, kok anak saya belum bisa ya, udah harus segera datang ke ahlinya. Tapi kalau misalnya mamanya mau langsung ke dokter spesialis anak pun oke gitu ya, lebih baik. Jadi sedini mungkin ditemukan maka akan lebih baik hasilnya. Nah, gimana dok kalau ketika ada kasus di mana tuh anak-anak sering jatuh atau kadang jalannya suka jinjit, apakah itu bisa kita gangguan dari sarafnya atau seperti apa? Jadi kalau kita menemukan anak jalan jinjit atau anak sering jatuh pada usia di mana dia fungsi motor dan koordinasi keseimbangan ini sudah bagus, misalnya pada usia sekolah ya, tentu ini ada kelainan harusnya. Anak usia 2 tahun, udah jalannya udah lari, tapi dia jinjit. Itu gimana tuh dok? Dia jinjit. Nah, ini kita harus periksa apakah memang ada kelainan pada ototnya kah atau pada sarafnya. Atau mungkin memang karena anak ini sudah terbiasa. Jadi ciri-ciri gangguan motorik lain tuh sebetulnya banyak ya, selain tadi jalan jinjit, kemudian jalan sempoyongan. Ada juga kakinya itu seperti diseret. Oke, itu bisa menunjukkan adanya kelemahan pada salah satu sisi. Ya, atau misalnya anak dari posisi dia duduk di lantai untuk berdiri dia membutuhkan bantuan. Jadi dia harus pegangan dulu gitu ya. Atau dia pegangannya sama, baik dia pegangan dengan benda-benda di sekitarnya atau dia megang kakinya dulu. Kakinya dia pegang terus sampai kayak orang jompo gitu ya. Nah, itu juga mungkin ada kelemahan pada otot-otot paha atau pinggulnya atau panggulnya. Jadi kita mesti awasi juga. Atau misalnya anak lebih aktif menggunakan salah satu sisi ekstremitas atau tangan atau kakinya yang lebih aktif, dominan. Nah, itu juga perlu kita waspadai. Jangan-jangan anak ini memang ada kelemahan di satu sisi. Jadi banyak sih ciri-ciri gangguan yang bisa kita lihat. Kalau pertumbuhan otak itu kan sebetulnya masa emasnya itu atau golden periodnya itu dari masa kehamilan sampai dia berusia 2 tahun. Dari trimester pertama itu udah mulai terbentuk kan tabung otaknya. Dan stimulasi itu kan berjalan terus sampai ada teori yang mengatakan bahwa anak udah bisa mendengar dalam kandungan, dan itu betul gitu. Jadi kalau misalnya kita memberikan stimulasi yang cukup, kelainan seperti keterlambatan bicara gitu ya, biasanya sih jarang terjadi. Mama semua harus paham bahwa datang ke dokter kontrol setiap bulan itu adalah untuk melihat atau memonitor pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi bukan hanya diukur berat badan, panjang badan, lingkar kepala, kemudian dilakukan vaksinasi, tidak, tapi dilihat kemampuan anak ini secara motorik ya. Dokter ini kan kayaknya pengalamannya pastinya udah banyak banget. Boleh nggak dok diceritain ke kita nih, apa pengalaman yang paling memorable banget yang dokter pernah temuin dan boleh diceritakan? Jadi ada seorang anak yang waktu datang ke tempat saya bekerja itu dia datang dengan sakit yang demam aja sebetulnya. Tapi saya lihat waktu itu perkembangannya kok belum bisa apa-apa. Usianya sudah hampir 1 tahun tapi belum bisa berjalan, bahkan duduk sendiri juga belum bisa gitu ya. Anaknya masih lemes gitu. Kita lakukan pemeriksaan ya, ternyata memang ada brain atrophy ya, lingkar kepalanya kurang ya. Kemudian juga pertumbuhan sel-sel otaknya juga kurang berkembang yang disebut brain atrophy tadi ya, sehingga menyebabkan kemampuan gerak si anak ini menjadi terbatas gitu ya. Setelah kita berdiskusi, orang tuanya setuju untuk dilakukan intervensi terapi. Alhamdulillah sekarang anaknya sudah bisa berjalan. Nah, usia berapa dok? Sekarang usianya hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Udah bisa berjalan, terus kemampuan personal sosialnya juga jadi meningkat karena awalnya anak ini takut dengan orang lain, sangat bergantung ya sama pengasuhnya, ditinggal sedikit sama pengasuh atau ibunya tuh rewel, nangis, takut. Sekarang dia udah bisa main dengan teman-temannya gitu, bahkan udah ceria banget. Jadi dia udah kayak sama dengan teman-teman usianya? Sama, udah mengejar. Halo Mama, welcome to Mom of Mandaya Podcast. Di podcast ini kita akan membahas tentang kesehatan anak, seputar parenting, dan masih banyak hal lainnya yang pastinya berguna banget nih buat para mama.
Bersama saya Kezia, hari ini kita udah kedatangan nih tamu spesial kita, yaitu Dr. Lisa Safira, spesialis anak subneurologi konsultan. Halo Dok Lisa, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, apa kabar Mama? Baik, nah hari ini kita pengen banget nih Dok ngebahas untuk screening-screening yang kadang moma-moma nih suka terlewati gitu di umur 1 tahun. Nah, pengen tahu dulu dong, dokter ini kan ambil spesialis anak, subspesialisnya tuh di bidang neurologi. Apa sih yang menginspirasi dokter, kenapa dokter mengambil bidang tersebut? Sebetulnya kalau kita bicara kenapa saya mengambil bidang neurologi ya, khususnya pada anak. Yang pertama adalah pengalaman saya sebagai dokter anak ya, itu tidak lepas dari bagaimana kita mengamati pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri. Selama saya praktek, banyak sekali pasien-pasien yang datang ke rumah sakit atau ke klinik tempat saya berpraktik itu dengan keluhan anaknya misalnya pertumbuhannya terlambat ya, berat badannya sulit naik, tinggi badannya juga sama, kemudian disertai dengan kadang-kadang bertanya, "Dok, kok dia belum bisa berjalan? Kok belum bisa bicara?" Atau mungkin anaknya jadinya kok hiperaktif ya, sulit konsentrasi dan sebagainya. Belum lagi masalah-masalah lain ya, seperti anak itu justru datang dengan sudah terjadi gangguan berat gitu. Misalnya anak usia 2 tahun badannya kaku, tidak bisa berjalan, apalagi duduk gitu ya, itu juga nggak bisa, sehingga membutuhkan bantuan orang tuanya untuk merawatnya. Jadi banyak sekali kasus-kasus neurologi anak yang pada saat saya berpraktik itu membuat saya menjadi gelisah, karena akhirnya saya harus merujuk juga gitu ya, karena keterbatasan. Kemudian juga masalah yang ditemukan di rumah sakit maupun di klinis itu seringkali anak datang sudah dalam usia yang cukup besar ya. Kalau pertumbuhan otak itu kan sebetulnya masa emasnya itu atau golden periodnya itu dari masa kehamilan sampai dia berusia 2 tahun. Dimana pertumbuhan otak sudah mencapai periode emas di situ gitu. Tapi kalau dia sudah melewati 2 tahun, udah nggak banyak lagi yang bisa kita lakukan. Karena pastinya kerusakan atau gangguan pada otak itu sudah irreversible gitu. Nah inilah yang juga mendorong saya, kenapa sih ingin mendalami. Di samping juga belum banyak ahli neurologi pada anak atau neuropediatrician di Indonesia. Jadi masih terbatas ya, masih mungkin di Jakarta kita menemukan beberapa ya, di Jabodetabek, tapi di Tangerang sendiri ini baru sedikit sekali ya, saya dan teman saya ada cuma mungkin sekitar 2 orang. Oh, oke. Jadi kalau buat mama yang dari Tangerang bisa cari dokter Lisa gitu ya di sini. Nah, apa saja sih Dok sebenarnya screening yang harus kita lakukan di usia 1 tahun itu? Screening yang harus dilakukan di usia 1 tahun itu sebetulnya menurut saya secara umum ya, kita mesti melihat bagaimana kemampuan anak itu satu dalam gerak ya, baik gerak motor kasar itu misalnya dia berjalan, berlari, melompat ya, kemudian gerak motor halus, bagaimana dia menulis misalnya, memegang alat tulis, kemudian dia juga meronce, bermain dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana anak ini berbahasa, berkomunikasi, ya itu juga harusnya menjadi perhatian orang tua ya. Selain itu juga bagaimana anak secara personal sosial, dia bisa nggak bergaul dengan teman sebaya, dengan momanya sendiri itu bagaimana sikapnya dengan orang tua maupun dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi 4 aspek ini menurut saya sangat penting yang perlu kita perhatikan dari anak ini bayi sampai dia usia sekolah sebetulnya. Itu terus kita perhatikan. Kalau di usia 1 tahun misalnya, untuk kemampuan motor kasar sendiri yang paling mudah kita lihat adalah kemampuan anak berjalan. Jadi kalau anak itu usia 1 tahun belum bisa berjalan, kita masih bisa tunggu sampai dia berusia 15 bulan. Tapi kalau misalnya udah usia 15 bulan belum bisa berjalan, hati-hati. Ini kemungkinan anaknya. Ya, anak ini harus kita lihat lagi nih, bagaimana nih kemampuannya. Jadi kita periksa lagi. Kemudian juga pada anak umur 1 tahun, mestinya dia sudah bisa memegang sendok, garpu, alat minum ya. Jadi dia sudah bisa makan sendiri harusnya. Meskipun mungkin presisi makannya itu masih belepotan ya, betul ya. Jadi kemampuan anak ini yang menurut saya yang paling tahu itu sebetulnya adalah orang tua yang mendampingi. Nah, jadi screening awal dilakukan oleh orang tua. Nah, itu penting banget. Nanti bila orang tua menemukan, kok anak saya belum bisa ya,
sudah harus segera datang ke ahlinya gitu. Bahasa juga demikian, minimal anak usia 1 tahun sudah bisa memanggil mama, papa, atau ayah, bunda, atau dia manggil mama, papa, tapi bertujuan, bukan asal berbunyi. Jadi dia misalnya manggil mamahnya dipanggil mama, tapi manggil papa manggilnya mama juga. Jadi dia harus bertujuan, dia bisa mengerti, dan dia kalau misalnya disuruh gitu ya, kita berikan perintah, dia paham. Instruksi yang sederhana gitu ya. Instruksi sederhana misalnya, coba tolong ambilkan sepatunya. Nah, dia bisa ambil sepatu, atau ambil botol minumnya misalnya, dia bisa ambil. Jadi dia mengerti bahasa reseptifnya udah bagus, bahasa ekspresifnya mungkin dia dengan senyum, atau dia bilang iya, atau dia bilang tidak gitu ya. Jadi orang tua harus paham. Dari mulai bayi itu lahir, sesungguhnya pengawasan kita ini udah berjalan gitu. Kemudian tiap bulan nanti dia datang untuk vaksinasi, sebetulnya bukan untuk vaksinasi aja ya. Jadi mama semua harus paham bahwa datang ke dokter kontrol setiap bulan itu adalah untuk melihat atau memonitor pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi bukan hanya diukur berat badan, panjang badan, lingkar kepala, kemudian dilakukan vaksinasi, tidak, tapi dilihat kemampuan anak ini secara motorik ya, kemudian bahasanya ya, bagaimana anak ini berespon, berstimulasi. Misal anak umur 1 bulan datang untuk vaksinasi, pasti dokter akan melihat dari awal diperiksa gimana gerak anak ini, apakah dia respon terhadap cahaya, apakah dia respon terhadap suara, bagaimana refleksnya gitu ya. Jadi itu semua akan kita nilai. Jadi dari usia dini banget itu, bahkan dari usia 0 bulan kita sudah melakukan screening sesungguhnya gitu ya. Di bagian untuk anak itu sebetulnya sudah jelas sekali apa yang harus diperhatikan oleh orang tua pada anak usia 0 sampai 3 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan, pencapaiannya. Dan itu mudah banget, kita tinggal checklist saja. Bila kita temukan ada satu saja tanda tidak ya, jadi dia tidak mampu misalnya, atau belum menunjukkan kemampuannya pada usia tersebut, maka anak ini sudah harus dibawa, kalau di situ tertulisnya dibawa ke puskesmas untuk menemui bidan atau menemui dokter. Tapi kalau misalnya mamanya mau langsung ke dokter spesialis anak pun oke gitu ya, lebih baik. Jadi sedini mungkin ditemukan, maka akan lebih baik hasilnya. Gitu. Nah, gimana dok kalau ketika ada kasus di mana tuh anak-anak jalannya suka jinjit, apakah itu bisa kita deteksi itu ada gangguan dari sarafnya atau jadi kalau kita menemukan anak jalan jinjit atau anak sering jatuh pada usia di mana dia fungsi motor dan koordinasi keseimbangan ini sudah bagus, misalnya pada usia sekolah ya, tentu ini ada kelainan harusnya. Atau misalnya anak usia 2 tahun udah jalannya udah lari tapi dia jinjit. Itu gimana tuh dok? Dia jinjit. Nah, ini kita harus periksa apakah memang ada kelainan pada ototnya kah, atau pada sarafnya, atau mungkin memang karena anak ini sudah terbiasa. Ya, jadi pada beberapa anak senang pakai baby walker yang dimana udah dilarang itu ya dok? Ya, dimana dia lebih sering jinjit karena dia belum tidak bisa disesuaikan ya, belum napak kan. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu faktor gitu. Jadi banyak faktor yang mesti kita lihat gitu. Jadi ciri-ciri gangguan motorik lain tuh sebetulnya banyak ya, selain tadi jalan jinjit, kemudian jalan sempoyongan, ada juga kakinya itu seperti diseret. Ya, itu bisa menunjukkan adanya kelemahan pada salah satu sisi ya, atau misalnya anak dari posisi dia duduk di lantai untuk berdiri dia membutuhkan bantuan, jadi dia nggak bisa dari jongkok langsung bangun atau dari melantai langsung bangun, tuh nggak bisa, dia harus pegangan dulu gitu ya, atau dia pegangannya sama, baik dia pegangan dengan benda-benda di sekitarnya, atau dia megang kakinya dulu, kakinya dia pegang terus sampai kayak orang jompo gitu ya. Nah, itu juga mungkin ada kelemahan pada otot-otot paha atau pinggulnya atau panggulnya. Jadi kita mesti awasi juga. Atau misalnya anak lebih aktif menggunakan salah satu sisi ekstremitas atau tangan atau kakinya yang lebih aktif, dominan. Nah, itu juga perlu kita waspadai. Jangan-jangan anak ini memang ada kelemahan di satu sisi. Jadi banyak sih ciri-ciri gangguan yang bisa kita lihat. Nah, apakah speech delay sendiri dok menjadi salah satu ciri dari gangguan saraf apa tidak?
otak kita ini ada domain-domain ya. Ada domain untuk bergerak, ada domain untuk bicara, bahasa reseptif, bahasa ekspresif gitu. Ada domain lagi untuk executive functionnya gitu. Jadi banyak sekali ya domainnya. Tentu aja kalau misalnya dia tuh belum bisa bicara, misalnya usia 2 tahun bicaranya masih atau nunjuk-nunjuk Babbling. aja atau babbling gitu, atau bahkan umur 6 bulan dia belum keluar suara gitu ya, hati-hati gitu. Jadi kita perlu waspada juga gitu. Jadi itu termasuk gangguan saraf ya, dan ya sebaiknya lebih dini kita tahu ya kita bisa terapi Iya. gitu ya. Jadi anak tuh butuh stimulasi. Jadi sebelum kita berpikir gangguan, kita pikir dulu stimulasinya cukup apa enggak. Sebetulnya kan anak belajar pertumbuhan otak itu kan dimulai dari hamil ya. Dari trimester pertama itu udah mulai terbentuk kan tabung otaknya. Dan stimulasi itu kan berjalan terus sampai ada teori yang mengatakan bahwa anak udah bisa mendengar dalam kandungan, dan itu betul gitu. Jadi kalau misalnya kita memberikan stimulasi yang cukup, kelainan seperti keterlambatan bicara gitu ya, biasanya sih jarang terjadi. Mungkin faktor genetik nggak dok? Ada beberapa karena faktor genetik juga ada. Memang dia turunannya tuh agak telat gitu bicaranya. Tapi hati-hati, kita harus kasih batasan waktu gitu ya. Jadi jangan nggak apa-apa sampai umur 3 tahun baru dibawa, itu udah terlambat. Nah, jadi saya juga mau cerita dok, anak saya tuh sebenarnya di 2 tahun itu didiagnosa juga speech delay. Ya masih begitu ya, masih babbling, masih benar-benar mau apa-apa cuma mau nunjuk gitu. Dan ya karena dia tahu setiap dia nunjuk dia juga akan dapat, ya mendingan dia nunjuk daripada dia belajar ngomong gitu. Nah itu sesuatu yang salah juga yang kita lakukan, dan akhirnya kebetulan aku terapinya di Mandai ya dok, di bawah. Sekarang udah bisa bicara. Sudah bisa. Mantap. Di bawah sama kakak Teddy, dia sampai 1 tahunan terapi dan sukses. Akhirnya udah bisa bicara, sekarang sekolah aman, udah punya banyak teman. Satu lagi mungkin pesan buat oma semua ya, penggunaan gadget itu sebetulnya bukan dilarang. Ya, harus dibatasi ya. Jadi beberapa kasus memang Oma terlalu sibuk, jadi anaknya full gadget, ngomongnya lewat gadget aja pakai bahasa batin ya, cuma tunjuk-tunjuk. bener Ya kan, karena satu arah ya dia. Betul, itu juga pengaruh sih. Jadi stimulasinya kurang buat anak itu. Terus satu lagi, tunjukkan kasih sayang kita itu secara dengan ekspresi gitu. Anak-anak sekarang ini kayaknya ekspresinya kurang. Ya, jadi kita harus menunjukkan dengan lebih banyak berekspresi. Ucapkan reward, misalnya kita mintain tolong untuk ambil sepatu atau ngambil botol susunya aja tuh, aduh baik sekali, pintar sekali, itu adalah suatu boost buat anak juga ya. Betul ya. Jadi jangan malu-malu gitu. Kalau orang tua zaman dulu mungkin berbeda, tapi kalau zaman sekarang kita memang harus lebih ekspresif gitu. Nah, kalau misalkan di anak tuh dok, terapinya tuh berbentuk apa sih dok, kalau boleh tahu gitu? Mungkin kalau yang dewasa kan di fisioterapi lah atau akupuntur. Nah itu kalau anak-anak gimana sih dok? Sebetulnya prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Tapi pada anak ini kita berharap neuroplastisitas anak ini yang lebih cepat gitu ya dibandingkan orang dewasa mungkin ya. Nah, jadi kalau pada anak itu misalnya gangguan motoriknya kaku misalnya, atau pada anak cerebral palsy ya, misalnya pada anak cerebral palsy dia memang punya fungsi motornya ini terganggu gitu di otaknya, sehingga lama-lama yang awalnya sih biasanya anaknya lemes aja nih kelihatannya, anaknya lemes usia 9 bulan belum bisa tengkurap gitu. Terus kalau kita periksa kakinya itu lentur banget, jari kaki jempolnya itu bisa sampai ke sini tuh, nggak ada tahanan. Nah itu yang kita sebut sebagai joint laxity. Jadi awalnya tuh anaknya tuh lemes, terus kepalanya juga kalau kita tarik tuh, kita dari posisi berbaring kita angkat gitu, kita tarik dia tidak bisa ya, jadi kepalanya tertinggal, dia tidak bisa mengikuti jadi nggak bisa menahan gravitasi, nggak bisa melawan gravitasi. Itu ciri-ciri dari cerebral palsy ya. Nah biasanya kalau pada pasien-pasien dengan cerebral palsy awalnya dia lemes dulu, lama-lama akan menjadi kaku, spastis. Ya, jadi untuk pasien-pasien seperti ini sangat membutuhkan fisioterapi untuk melatih kekuatan ototnya, membuat otot-ototnya itu digunakan terus gitu ya. Jadi tidak terjadi kontraktur atau spastis, kekakuan yang berlebihan gitu. Jadi memang banyak sekali gangguan motor yang bisa kita lihat pada anak.
Jadi kalau misalkan di Mandaya sendiri juga udah bisa tuh dok, misalkan anak yang Bisa, mau kita terapi. punya dokter SPKFR Oh, yang bisa melakukan terapi pada anak-anak dengan gangguan motor. Bertujuan Menangani untuk- satu pasien tuh kita pasti nanti ada ada kolaborasi dengan dokter-dokter yang lain. dokter nih kan kayaknya pengalamannya pastinya udah banyak banget. Boleh nggak dok diceritain ke kita nih, apa pengalaman yang paling memorable banget yang dokter pernah temuin dan boleh diceritakan? Ini aja kali ya, ada satu mungkin ya yang sampai sekarang buat saya tuh seneng gitu ya, karena terlihat hasilnya ya. Jadi ada seorang anak yang waktu datang ke tempat saya bekerja itu, dia datang dengan sakit yang demam aja sebetulnya. Tapi saya lihat waktu itu perkembangannya kok belum bisa apa-apa, usianya sudah hampir 1 tahun tapi belum bisa berjalan, bahkan duduk sendiri juga belum bisa gitu ya. Anaknya masih lemes gitu, sering sakit. Setelah saya nilai nih anak ini kok sepertinya saya curiga ada gangguan gitu. Akhirnya kita lakukan pemeriksaan ya, ternyata memang ada brain atrophy ya, lingkar kepalanya kurang ya, kemudian juga pertumbuhan sel-sel otaknya juga kurang berkembang yang disebut brain atrophy tadi ya, sehingga menyebabkan kemampuan gerak si anak ini menjadi terbatas gitu ya. Dan sayangnya orang tuanya nggak paham bahwa anak ini sebetulnya mengalami gangguan. Nah jadi setelah kita berdiskusi, orang tuanya setuju untuk dilakukan intervensi, kita terapi. Alhamdulillah sekarang anaknya sudah bisa berjalan. Wah, Nah, usia kalau berapa dok? sekarang usianya hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Udah bisa berjalan, terus kemampuan personal sosialnya juga jadi meningkat karena awalnya anak ini takut dengan orang lain, sangat bergantung ya sama pengasuhnya, ditinggal sedikit sama pengasuh atau ibunya tuh rewel, nangis, takut. Sekarang dia udah bisa main dengan teman-temannya gitu, bahkan udah ceria banget. Jadi dia udah kayak kelihatan. sama dengan teman-teman Sama. usianya. Sama, Wow. udah mengejar. Itu kalau kita menemukannya memang lebih cepet ya. Lebih cepet. Jadi Dan orang tuanya pun untung juga support gitu ya, ya. karena alhamdulillah itu buat saya senang sih, buat saya happy banget. Ada nggak nih dok pesan buat para moma di luar sana atau masyarakat umum lainnya mengenai yang dokter udah pelajari selama ini dan yang dokter udah tangani selama ini pastinya? Juga gitu, bahwa kalau misalnya orang tua itu ragu, sebaiknya bertanya kepada yang lebih tahu. Jadi jangan takut, jangan khawatir ya. Kadang-kadang orang tua suka anaknya takut dibilang anaknya sakit gitu. Dokter juga tidak akan memarahi ya. Sifatnya sudah diskusi kok sama orang tua. Jadi udah nggak lagi dokter itu marahin orang tua. Itu kali yang bikin beberapa mama takut gitu ke dokter ya. Wah, hari ini kayaknya kita udah dapat banyak banget nih pengalaman dari dokter, cerita-ceritanya dokter. Terima kasih banyak buat Sama-sama. dokter Lisa Safira hari ini. Semoga dengan apa yang udah dokter share nih bisa menginspirasi para mama di luar sana, apalagi terkait tumbuh kembang anak gitu ya dok ya, Ya, lebih bisa sama-sama. aware lagi. Saya Keja, pamit undur diri, sampai jumpa di Hello Mama Podcast selanjutnya. So, keep healthy, keep happy, and of course, keep amazing mama.